Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya M. Ardian, mahasiswa IAIN Syah Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Matematika. Oke teman-teman semua, ketemu kembali dengan saya ya. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi limit fungsi aljabar. Nah, pada part yang ketiga ini kita akan melanjutkan materinya mengenai menentukan limit fungsi aljabar. Oke, kita langsung saja ke materi. Nah, menentukan nilai limit fungsi. Nah, seperti biasa ya teman-teman, untuk materi limit fungsi aljabar itu terdapat kompetensi dasar yang yaitu 3.7 menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Yang kedua yaitu 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Selanjutnya terdapat indikator pencapaian kompetensi dari yaitu 4.7.1 menganalisis penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Selain itu terdapat juga tujuan pembelajaran dari materi ini. Ada 1.3 mengenai peserta didik mampu menganalisis penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Dan 2.3 peserta didik mampu merepresentasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Oke, kita langsung ke materinya. Nah, teman-teman, pada materi kali ini yaitu mengenai menentukan nilai limit fungsi. Jadi, ketika kita mengerjakan suatu soal mengenai limit fungsi, terdapat beberapa cara nih, teman-teman. Nah, oke, sebelum itu kita review terlebih dahulu ya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, terdapat fungsi yang tidak memiliki nilai limit. Nah, suatu fungsi dapat terdefinisi dan juga dapat tidak terdefinisi pada X sama dengan C. Suatu limit juga terkadang hasilnya merupakan nilai yang tidak terdefinisi. Hasil limit yang tidak terdefinisi biasa juga disebut dengan limit dengan nilai tak tentu. Nah, ingat-ingat ya teman-teman, suatu hasil limit yang tidak terdefinisi disebut dengan limit dengan nilai tak tentu. Oke, lanjut. Nah, salah satu contoh limit fungsi dengan hasil yang tidak terdefinisi atau tak tentu adalah ketika kita mengerjakan soal limit. Nah, hasilnya yaitu bentuk yang tak tentu. Bentuk tak tentu itu contohnya seperti apa sih? Nah, ini dia contohnya. Contohnya adalah seperti yang kita tahu ya, 0 per 0 kan tidak ada hasilnya. Terus juga ada tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurangi tak hingga pangkat tak hingga, dan 0 pangkat 0. Nah, untuk jenjang SMA ini, bentuk tak tentu yang sering kita dapatkan atau kita jumpai adalah bentuk 0 per 0. Jadi ketika kita menyelesaikan soal limit fungsi dan hasilnya 0 per 0 itu merupakan salah satu bentuk tak tentu. Oke, lanjut. Nah, dalam menentukan nilai limit fungsi yaitu biasanya kita menggunakan cara ini ya teman-teman. Yang pertama itu substitusikan X-nya sama dengan C ke fungsi fx sehingga diperoleh Fc sama dengan L. L merupakan nilai tentu. Nah, apabila L tersebut suatu bentuk yang tak tentu seperti 0 per 0, maka kita harus mencari bentuk tentu limit fungsi tersebut dengan memilih strategi memfaktorkan atau perkalian sekawan. Oke, lanjut. Nah, seperti ini ya teman-teman, alur dalam pengerjaan limit fungsi. Pertama-tama terdapat soal limit fungsi dan kita ingin mencari hasilnya, maka langkah pertama adalah kita langsung substitusikan langsung nilai X yang mendekatinya, kita langsung substitusikan X-nya. Nah, ketika kita mendapatkan hasil tentu, maka hasil nilai limit tersebut sudah kita dapatkan. Nah,
Namun apabila ketika kita substitusi langsung dan mendapatkan hasil yang tak tentu, maka kita perlu mencoba strategi lain ketika menyelesaikan soal limit tersebut. Nah, terdapat dua cara lagi, yaitu ada cara pemfaktoran dan cara perkalian sekawan. Nah, kedua cara ini berbeda tergantung soal yang kita temui. Apabila soal yang kita temui terdapat merupakan bentuk yang bisa difaktorkan seperti x kuadrat min 1, x kuadrat min 4, dan segala macam lainnya, maka bisa kita coba menggunakan cara pemfaktoran. Nah, ketika kita menjumpai soal yang memuat akar, biasanya itu kita menggunakan cara perkalian sekawan. Oke, paham teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, untuk cara yang pertama ketika kita menyelesaikan soal limit adalah menggunakan substitusi langsung. Jadi, ketika kita mendapatkan soal limit, kita langsung masukkan saja nilai x-nya. Di sini kita terdapat x-nya yaitu 1. Langsung kita masukkan kepada soalnya, yaitu limit x mendekati 1, x kuadrat per 1 per 3x. Kita masukkan 1 menjadi x 1 kuadrat per 1 per 3 dikali 1. Hasilnya adalah 2 per 3. 2 per 3 adalah hasil yang tentu. Jadi, kita sudah mendapatkan nilai limitnya. Oke, lanjut. Nah, soal yang kedua nih teman-teman. Soal yang kedua mengenai aplikasi materi limit kepada kehidupan sehari-hari ya. Nah, soalnya yaitu angka pertumbuhan penduduk setiap tahun dirumuskan dengan PT sama dengan akar setengah T kuadrat dikurangi 3T plus 5. PT dalam persen dan T dalam tahun. Pertumbuhan penduduk mendekati tahun kelima, T sama dengan 5 adalah berapa persen? Oke, kita langsung bahas. Secara matematis, angka pertumbuhan penduduk saat T mendekati tahun kelima adalah limit dengan T mendekati 5 dari fungsi PT. Nah, diketahui PT-nya kan setengah akar setengah T kuadrat dikurangi 3T plus 5. Nah, dengan menggunakan teknik substitusi kita masukkan 5 ke dalam fungsi, sehingga setengah dikali 5 kuadrat dikurangi 3 kali 5 plus 5, sehingga menjadi akar 25 per 2 dikurangi 3 kali 5 ditambah 5 sama dengan akar 12,5 dikurangi 10. Hasilnya adalah akar 2,5. Jadi, angka pertumbuhan penduduk akan mendekati akar 2,5%. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal yang ketiga ya. Terdapat soalnya yaitu tentukan nilai limit x mendekati 1, x kuadrat dikurangi 1 per x min 1. Oke, kita seperti biasa langsung kita substitusikan langsung ke dalam soal fungsinya ya teman-teman. Kita langsung masukkan x-nya adalah 1, kita masukkan ke fungsinya sehingga menjadi 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 per 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0 per 0. Nah, pada soal yang hasilnya tak tentu 0 per 0, kita coba menggunakan strategi yang lain teman-teman. Nah, strategi yang lain salah satunya adalah pemfaktoran. Nah, pada soal yang tadi kita bisa menggunakan strategi pemfaktoran karena pada soal ini di bagian atas ini kita bisa faktorkan ya teman-teman. Nah, seperti yang kita tadi sudah hitung ya, dengan substitusi langsung kita dapat hasilnya yaitu 0 per 0. Nah, ketika kita menggunakan cara pemfaktoran, kita coba limit x mendekati 1 dari fungsinya x kuadrat min 1 per x min 1 sama dengan kita faktorkan x kuadrat min 1 menjadi x plus 1 dikali x min 1 per x min 1. Nah, karena terdapat yang kita bisa coret yaitu x min 1, sehingga kita coret, maka fungsinya menjadi limit x mendekati 1 x plus 1. Jadi kita masukkan satunya menjadi 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, setelah kita menggunakan strategi pemfaktoran, kita mendapatkan hasil yang tentu yaitu 2. Nah, oke lanjut.
masih pada contoh soal strategi pemfaktoran, soalnya yaitu limit x mendekati 4, fungsinya x kuadrat min 16 per x min 4. Nah, kita seperti biasa dengan substitusi langsung, kita mendapatkan hasil yang tak tentu, yaitu 0 per 0. Nah, bisa kita lihat ya, ketika kita langsung masukkan nilai x-nya, kita mendapatkan hasil yang tak tentu, 0 per 0. Nah, untuk itu kita coba menggunakan cara pemfaktoran. Nah, caranya yaitu limit x mendekati 4 dengan x kuadrat min 16 per x min 4. Sama dengan kita faktorkan x kuadrat min 16 menjadi x plus 4 dikali x min 4. Nah, teman-teman, bentuk kayak gini merupakan bentuk pemfaktoran yang udah diingat ya, sudah kita pernah pelajari di kelas 10, yaitu bentuk x kuadrat min a kuadrat. Jadi hasilnya adalah x plus 4 dikali x min 4 per x min 4. Nah, x min 4 bisa kita coret sehingga fungsinya menjadi limit x mendekati 4x plus 4. Kita masukkan atau substitusikan 4-nya sehingga menjadi 4 ditambah 4 adalah 8. Sehingga kita mendapatkan hasil yang tentu, yaitu 8. Lanjut. Nah, setelah kita memahami dua strategi, yaitu substitusi langsung dan pemfaktoran, selanjutnya adalah strategi yang ketiga, yaitu perkalian sekawan. Nah, teman-teman bisa simak ya. Nah, perkalian sekawan ini merupakan strategi untuk menentukan nilai limit fungsi yang biasanya fungsinya mengenai atau terdapat akar dalam fungsinya. Nah, seperti soal yang ini, nilai limit x mendekati 2 dari akar 2x min 2 per x min 2 adalah seperti biasa dengan substitusi langsung kita mendapatkan hasil yang tak tentu ya, 0 per 0. Bisa kita lihat. Nah, hasilnya adalah 0 per 0. Nah, kemudian kita juga tidak bisa menggunakan cara pemfaktoran karena tidak bisa difaktorkan. Nah, untuk itu kita menggunakan cara perkalian sekawan. Nah, caranya adalah, pada fungsi ini limit x mendekati 2 akar 2x min 2 per x min 2. Nah, fungsi ini kita kalikan dengan sekawan dari yang terdapat akarnya, yaitu akar 2x min 2. Sekawan dari akar 2x min 2 adalah berarti kebalikannya, yaitu akar 2x plus 2. Jadi kita kalikan dengan akar 2x plus 2 per akar 2x plus 2. Jadi sekawan dari fungsi yang ada sekawan dari fungsi yang ada akarnya. Nah, sehingga fungsinya menjadi kita akar 2x min 2 dikali akar 2x plus 2 adalah 2x min 4 per x min 2 dikali akar 2x plus 2. Nah, kita lanjut. 2x min 4 x min 2 akar 2x plus 2, kita untuk yang atasnya 2x min 4 kita keluarkan menjadi 2 dikali x min 2, sehingga terdapat yang bisa kita coret, yaitu x min 2 dan x min 2. Kita coret menjadi 2 per akar 2x plus 2. Nah, 2 per akar 2x plus 2 ini kita langsung substitusikan. X mendekati 2-nya menjadi akar 2 dikali 2 plus 2. Nah, menjadi 2 per akar 4 plus 2. Sehingga hasilnya adalah 2 per akar 4 adalah 2 ditambah 2, sehingga hasilnya adalah 2 per 4 atau 1 per 2. Jadi kita mendapatkan hasil yang tentu, yaitu 1 per 2. Oke, paham teman-teman? Oke, paham ya. Nah, untuk supaya kalian lebih paham lagi dan bisa memperkuat pengetahuan kalian mengenai materi limit, terutama menentukan nilai limit fungsi. Nah, di sini terdapat latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk lebih paham ya teman-teman, sehingga kalian bisa melatih pengetahuan kalian dan skill kalian. Oke, semangat terus belajar. Mungkin untuk pembahasan materi limit kali ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.